Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Resti Evrilia, NPM A1L018067. Saya berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Saya sekarang menempuh semester 6. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai struktur organisasi yang terdapat dalam mata kuliah perilaku organisasi, yaitu materinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, sebenarnya kita udah tahu nih dan udah pernah dengerin apa sih itu yang namanya struktur organisasi. Nah, yang kita tahu nih buat anak-anak organisasi pastinya udah nggak asing lagi ya yang namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu biasanya terdiri dari ketua, kemudian ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, struktur organisasi ini dibuat untuk memudahkan kita mengetahui tupoksi pekerjaan kita atau jalur koordinasi pekerjaan kita. Nah, kita langsung aja ya, apa sih itu struktur organisasi? Nah, struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan itu secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dengan baik. Nah, kemudian dalam struktur organisasi ini, dalam materi ini terdapat 6 hal yang harus kamu ketahui dan pelajari dalam struktur organisasi. Yang pertama itu adalah spesialisasi pekerjaan, yang kedua departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang kendali atau rentang kontrol, yang kelima itu sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Nah, dalam spesialisasi pekerjaan ini tugas-tugas itu dibagi menjadi beberapa pekerjaan yang terpisah. Ada divisi tenaga kerja dan ada spesialisasi kerja, ekonomi, dan disekonomi. Kemudian yang kedua ada departementalisasi. Nah, ini di mana dasar pekerjaan dikelompokkan bersama-sama ya. Seperti pengelompokan departementalisasi ini berdasarkan fungsi, produk, geografi, proses, dan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu ada otoritas rantai komando. Nah, kita ketahui bersama bahwa komando itu adalah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi oleh anak buahnya atau bawahannya. Nah, dalam otoritas rantai komando ini terdapat dua hal yang harus kita ketahui, yaitu rantai komando itu sendiri dan kesatuan perintah. Nah, untuk rantai komando itu adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari puncak organisasi hingga eselon terendah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Atau yang pada intinya adalah rantai komando ini adalah segala perintah dari komando harus dituruti oleh bawahannya. Kemudian kesatuan perintah itu adalah seorang bawahan harus memiliki hanya satu atasan yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung. Jadi setiap bawahan itu cuma punya satu atasan ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada rentang kontrol. Nah, dalam rentang kontrol ini jumlah bawahan seseorang manajer itu dapat secara efisien dan efektif, dan rentang manajernya juga itu lebih luas sehingga bisa meningkatkan efisiensi organisasi itu sendiri. Kemudian yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, untuk sentralisasi itu sendiri adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi itu sejauh mana pengambilan keputusan itu disebarkan ke seluruh organisasi itu sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah formalisasi, atau ini adalah yang terakhir yang harus kita pahami dalam strukturalisasi, yaitu sejauh mana itu pekerjaan itu dalam organisasi distandarisasikan. Nah, formalisasi itu ada dua jenis, formalisasi tinggi dan formalisasi rendah. Nah, kalau formalisasi tinggi itu keluasan pekerja itu minimum, sangat terbatas, dan dalam menyelesaikan pekerjaan itu serta banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti. Sedangkan kalau untuk formalisasi rendah itu perilaku kerja itu tidak terprogram dan karyawan itu memiliki keleluasaan itu lebih banyak serta maksimum. Nah, kita berlanjut ke desain organisasi yang terdapat dalam struktur organisasi. Nah, desain organisasi ini terdapat ada 5 desain, ada 3 desain umum dan ada 2 desain baru dari struktur organisasi itu sendiri. Nah, kita bahas yang pertama yaitu desain organisasi umum, yaitu struktur sederhana. Nah, dalam struktur sederhana ini sebuah struktur yang ditandai dengan tingkat rendah departemen, kemudian terpusat lebar pada satu orang, dan sedikit rentang formalisasinya serta terkendali dalam otoritas. Yang kedua itu ada desain organisasi umum birokrasi.
Birokrasi. Nah, birokrasi ini biasanya strukturnya tugas rutin yang sangat operasional dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat formal, tugas yang dikelompokkan dalam departemen fungsional, otoritasnya terpusat, rentang kendalinya sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kemudian yang ketiga itu desain organisasi umum, itu bersifat struktur matriks. Nah, matriks ini adalah sebuah struktur yang menciptakan garis otoritas ganda dan menggabungkan departemenalisasi fungsional dan produknya itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah pilihan desain baru atau desain yang baru ya, yaitu organisasi virtual. Nah, dalam organisasi virtual ini adalah sebuah organisasi inti kecil yang mengalidayakan fungsi bisnis utama, kemudian sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tanpa departementalisasi, kemudian memberikan fleksibilitas maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang organisasi lakukan dengan baik, serta kelebihannya itu udah berkurangnya kendali atas bagian-bagian penting dalam bisnis itu sendiri. Kemudian yang kelima itu ada desain baru, yaitu organisasi tanpa batas. Nah, organisasi tanpa batas ini adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk menghilangkan rantai komando, kemudian memiliki rentang kendali yang tidak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Nah, itu tadi ada desain strukturalisasi, ada struktur sederhana, ada birokrasi, ada matriks, kemudian ada organisasi virtual, ada organisasi tanpa batas. Kemudian apa sih, ada nggak sih alasan perbedaan struktur organisasi ini? Kayak misalnya organisasi A menganut struktur organisasi sederhana, terus organisasi B menganut struktur desain baru yaitu organisasi virtual. Nah, apa sih yang menjadi pembeda dari setiap organisasi mengenai struktur yang mereka pilih? Nah, ada 4 alasan yang menjadi faktor mengapa setiap organisasi itu memilih struktur organisasi yang berbeda. Yang pertama adalah strateginya, yang kedua itu ukuran organisasi itu sendiri, yang ketiga teknologi yang digunakan dalam organisasi itu, yang keempat itu lingkungan lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian apa saja sih kapasitas model lingkungan yang dapat mempengaruhi struktur organisasi itu sendiri? Nah, ada 3 dimensi yang bisa mempengaruhi kapasitas model lingkungan struktur organisasi itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Yang pertama itu kapasitas itu sendiri, yang kedua adalah volatilitas, yang ketiga adalah kompleksitas. Nah, untuk kapasitas itu adalah sejauh mana suatu lingkungan dalam mendukung pertumbuhan organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu volatilitas, itu adalah tingkat kestabilan dari organisasi itu sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga itu ada kompleksitas, yang mana tingkat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Jadi adanya tingkatnya seimbang ya, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur organisasi atau dasar-dasar struktur organisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.